Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Syukur alhamdulillah separuh perjalanan perkuliahan kita setelah kita lalui dengan baik dengan telah selesainya pelaksanaan dari ujian tengah semester ya. Saya sudah membaca hasil UTS Anda, ya pasti baik karena kan soalnya udah saya bocorin duluan. Ya masa kalau nggak bisa sih terlalu ya, kalaupun ada tambahan 1-2 itu kan ngapalnya nggak terlalu berat lah kira-kira gitu ya. Jadi kita sudah selesai ya. Memang kemarin ada juga yang katanya sakit, kan saya sudah bilang saya tuh nggak menyelenggarakan ujian susulan ya. Upayakan kalau mencret dikit dateng lah gitu. Kalau sakitnya dirawat nggak bisa ngapa-ngapain itu ya di opname ada suratnya boleh. Kalau cuma ya flu dikit datanglah gitu kan. Karena buat saya itu tes susulan tuh merepotkan. Ada mahasiswa yang 1 orang atau 2 orang gitu yang saya nggak balas, tapi biarin aja kan. Saya udah bilang di awal pertemuan usahakan tes dan UAS hadir. Karena ada mata kuliah lain tuh di kelas jurnalistik juga H-1 kamu kan cuma datang ngumpulin tugas ya, setor dan absen pulang. Masa nggak bisa sih? Kalau perlu digendong kayak gitu misalnya. Kalau memang benar-benar memang di opname gitu kan, ya boleh lah gitu. Sesuatu yang di luar dugaan kita. Ya kalau misalnya mohon maaf ada yang duga cita itu kan beda lagi ya. Tapi kalau hanya sekedar sakitnya mencret atau bahkan berdalih sebenarnya telat tapi pura-pura sakit, kan ada juga modusnya begitu. Maka saya katakan bahwa udahlah, datanglah ujian. Orang ujian cuma udah saya bocorin juga soalnya, tinggal enak gitu kan. Masih ada juga yang nggak datang gitu, pusing saya gitu kan. Biarin aja lah urusan nanti gimana nanti lah. Oke. Kita punya 7 pertemuan sisa. 7 pertemuan sisa sampai UAS nanti ya. Apa yang akan kita kerjakan? Ya bosen lah saya ngajar terus di kelas gitu, ngoceh, Anda juga ngantuk, ngobrol ya kan. Ya kan gitu kan. Oke ya, bukunya juga udah punya, udah fotokopi dari mana, dari perpustakaan, bahan udah ada. Sekarang kita belajar bersama. Hari ini memang saya tidak masuk kelas, tapi saya minta data pembagian kelompok. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok saja. Ya, 2 kelompok besar ya. Kelompok A dan kelompok B gitu ya. Siapa yang di kelompok A, misalnya Astri dan seterusnya, mau dikocok, mau kesepakatan, dibuatkan listnya ke saya dan dikirimkan ke saya setelah perkuliahan itu selesai. Mungkin kecuali kelas karyawan ya. Kalau kelas karyawan cuma tinggal 1 kelompok doang gitu ya. Lantas apa Pak? Oke. Untuk minggu depan kelompok ini saya tugaskan untuk ada 2 materi yang belum kita bahas. Yang pertama adalah community development atau yang disebut dengan pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah community relation ya, hubungan komunitas. Oke ya. Nah, saya minta kan ada 2 kelompok nih ya. Kelompok A ya minggu depan mempresentasikan konsep dari community development dan contoh-contohnya program Komdev ya. Ya, jadi gantian nih, jangan saya cuma ngoceh doang. Kalian sekarang presentasi kelompok A nih ya. Buat PPT-nya itu 10-15 halaman aja dengan contoh ya.
Jadi tentunya kan kalau kita bicara itu maka ada teori-teorinya kan. Di buku saya kalau nggak salah ada, atau dicari buku-buku yang lain. Yang kelompok B minggu depannya itu adalah masuk dalam konteks community relation, komrel. Ya. Jadi minggu ke-8 sekarang pembentukan kelompok. Oke. Kelompok A, kelompok B. Minggu ke-9 kelompok A presentasi dengan contoh kasus tentang community development. Oke. Minggu 10 ya. Minggu 10 kelompok B presentasi tentang community relation, konsep dan contohnya. Oke. Minggu 11 rapat perencanaan company visit. Kan kita minggu ke-11 itu Anda sudah sudah menentukan mau kemana, harus clear itu ya. Ya. Minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 itu kunjungan ke perusahaan yang saya bilang tadi. Minggu ke-13 bikin laporan, minggu ke-14 presentasi kunjungan. Itu rencana sisa perkuliahan kita. Saya ulangi lagi ya. Hari ini Anda membentuk kelompok. Ya, kelompok A dan kelompok B. Ya. Terserah mekanismenya mau kocok musyawarah mufakat, tapi kelompok yang seimbang ya. Kalau sekelas ada 30, 15, 15 gitu ya. Ya. Pertemuan 8. Minggu depan pertemuan 9, kelompok A mempresentasikan tentang community development dengan contoh dengan PPT 10-15 bulan. Pertemuan 10. Oke, pertemuan 10 itu adalah kelompok B mempresentasikan tentang community development. Ya, 15-10 dengan contoh-contohnya. Ya, pertemuan 10 adalah perencanaan kunjungan. Jadi kalian rapatin mau kemana nih? Kunjungan perusahaan. Ya. 11 itu kunjungan. Ya. 12 itu bikin laporan. Pokoknya terakhir itu adalah presentasi 10-15 halaman, terakhir kunjungan itu. Ya. Artinya saran saya setelah pembentukan kelompok A dan B langsung, kalau memang butuh surat dari fakultas bikin. Kalau pengen minta link itu kan saya udah kasih tahu tuh, ada yang namanya mantan ketua HIMNI Lita, itu bisa kemana ya. Sudah, jadi dirancang 3 pertemuan untuk persiapan, pelaksanaan, laporan dan pelaksanaan, ya laporan dan presentasi. 4 berarti ya. Persiapan, pelaksanaan, laporan dan presentasi. Ya, presentasi kunjungan ya. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan kunjungan ya ke perusahaan ini, syarat utamanya adalah program-program yang memiliki aspek pemberdayaan masyarakat. Jadi nggak salah-salah gitu loh, ya. Minimal nih ya, ya ada program pendidikan, kesehatan, budaya, infrastruktur, ekonomi, ya. Nah itu yang saya minta difokuskan. Kalau di luar itu ya nggak usah gitu loh. Kalau cuma sekedar ngasih sumbangan doang ya nggak perlu dikunjungi, nggak dapat apa-apa, nggak dapat ikannya ya. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pertemuan 8. Silahkan bekerja
Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya langsung lewat komitinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.